Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih eh, Elsa masih berusaha untuk menemani para follower di media sosial dan tentu ini adalah bagian dari eh, berbuat sebisanya begitu. Jadi kalau kemarin sudah ada tema-tema lain yang di live di Facebook, kemudian Instagram punya Elsa Semarang, kemudian hari ini adalah obrolan tentang filantropi. Jadi filantropi ini sebenarnya belum lama. Kajian ini belum lama masuk di Elsa. Karena meskipun sebenarnya secara prinsip filantropis dilaksanakan oleh Elsa secara prinsip, tapi untuk kajiannya seperti apa itu belum lama. Nah, ide ini muncul karena kesadaran bahwa memberdayakan komunitas, termasuk anggota di dalamnya, kemudian orang-orang di sekitar komunitas, ini disadari penting. Nah, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Mas Hasan, nanti bisa memperkenalkan diri lebih jauh. Mas Hasan ini saat ini sedang posisi di Jakarta. Beliau ini adalah bagian program penyaluran di NU Kerala Zisnu. Itu kalau nanti mau dikoreksi dan memperkenalkan diri kembali supaya followernya media sosialnya Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang lebih akrab dengan Mas Hasan. Mungkin saya beri kesempatan dulu untuk Mas Hasan untuk menyampaikan satu dua kata atau perkenalan, sekedar perkenalan, bahwa sebelum itu obrolan ini akan berjalan secara ringan, mengalir saja, bukan seperti seminar gitu. Jadi karena ini temanya ngabuburit. Monggo Mas Hasan. Oke, terima kasih Mas Maulana. Alhamdulillah pada sore ya, siang menjelang sore ini saya bisa menemani Mas Maulana dengan untuk teman-teman Elsa, ya pecinta Elsa. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Aslinya sebenarnya sih Jawa juga, aslinya kalau kelahiran Jepara, namun tinggalnya sekarang ada di Kabupaten Bogor khususnya. Nah, untuk keseharian sih emang saya berkecimpungnya di dunia filantropi, khususnya di dunia zakat infak dan sedekah ya, dan dana sosial keagamaan di NU Lajisnu, dan juga menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Terus kajian-kajian, alhamdulillah baru kemarin ya sudah menerbitkan buku juga tentang filantropi, khususnya penerapan tentang konsep nisab ya, nisab zakat di lembaga zakat seperti itu. Itu sekilas saja sih perkenalannya dari saya. Silakan Mas Maulana. Baik, terima kasih Mas Hasan. Jadi karena ini obrolannya ringan saja, jadi nggak usah terlalu ini ya. Saya khawatirnya nanti malah kayak seminar gitu. Kita memang didesain untuk santai. Yang pertama begini Mas Hasan, mungkin ada teman-teman yang belum familiar. Mungkin ada dari halo. Mungkin ada dari sebagian teman-teman yang belum familiar dengan filantropi. Sebenarnya filantropi itu apa tuh, Mas? Biar teman-teman juga menyimak ini. Kalau istilah filantropi kan baru-baru muncul saja sih, tapi secara umum untuk konsepnya itu kita sudah menjalankan sejak lama. Kalau filantropi sendiri kan terdiri dari bahasa ya, yaitu yang artinya yaitu saling mencintai lah, cinta kepada sesama. Itu kalau bahasa kita kedermawanan, lebih kedermawanan ya, yaitu bagaimana sih kepedulian kita sebagai umat manusia ya dengan sesama. Itulah konsep dari filantropi itu sendiri ya. Dari filantropi itu kan banyak sekali ya, nggak cuma kepedulian sosial kepada sesama, tapi ada juga lembaga-lembaganya. Kalau di Indonesia sendiri ada lembaga filantropi, terus terdiri dari Jiswa, khususnya kalau di kita di Islam sendiri kan ada namanya Jiswa, yaitu zakat infak
Sedekah dan wakaf itu termasuk dalam filantropi Islam seperti itu, Mas. Oke. Jadi intinya adalah kalau filantropi itu yang saya pahami adalah bagaimana memposisikan kita memang sebagai manusia yang peduli terhadap yang lain. Begitu kira-kira ya Mas ya, garis besarnya ya. Iya. Nah, oke. Kemudian Nah, ruang lingkup karena ruang lingkupnya meliputi apa saja yang bisa disebut filantropi itu, Mas, kira-kira. ruang lingkupnya banyak ya kalau filantropi itu. Semua kalau di Indonesia sendiri kan lembaga hukum itu ada beberapa peraturan yang membatasi, setidaknya sih nggak membatasi, tapi karena banyak sekali filantropi ini, kedermawanan ini ada yang menyalahgunakan. Jadi akhirnya ada aturan-aturan dari pemerintah, di antaranya yaitu lembaga-lembaga yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk di dunia filantropi seperti lembaga zakat, badan amil zakat, lembaga wakaf, yayasan, itu semua termasuk lembaga filantropi, karena kepedulian kan seperti yayasan anak yatim kan, itu khusus konsen terhadap anak-anak yatim yang mereka bina. Sebagaimana juga dengan lembaga zakat, dia berarti konsen untuk pengelolaan dana zakat itu supaya bisa tersalurkan. Begitu juga dengan lembaga wakaf. Nah, wakaf sekarang juga lagi booming Mas Rana nih, wakaf nih sekarang sudah ada wakaf sukuk ya, itu yang lagi digagas oleh pemerintah, bagaimana dana filantropi atau dana agama itu bisa memberikan manfaat yang begitu besar gitu. Jadi kalau di dunia Islam khususnya itu ya banyak sekali kewajiban-kewajiban juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah baik dari segi Al-Quran maupun As-Sunnah terkait dengan kepedulian ya terhadap sesama. Ini diantara lembaga-lembaga itulah. Lalu saya lihat kan perkembangan filantropi di Indonesia. Jadi orang-orang milenial juga, anak-anak milenial ya, seperti saya berarti, bukan seperti Mas Hasan kan, saya yang milenial ya. Jadi orang-orang milenial sudah mulai tertarik dengan dunia filantropi. Saya lihat ini dalam beberapa kesempatan gitu, misalkan di tempat kebencanaan misalnya, atau ada misalkan lihat peternakan, tapi ada labelnya di situ adalah digerakkan dalam rangka untuk program filantropi dan sebagainya. Mas Hasan melihat fenomena ini perkembangan sedemikian rupa di Indonesia seperti apa, Mas? Oke. Kalau perkembangannya pesat Mas untuk saat ini. Dan sekarang kan udah mulai melek media ya. Melek media juga platform-platform yang menyediakan sebuah fitur untuk kita kepedulian kita kepada sesama melalui lembaga-lembaga yang ada di situ gitu kan. Ya banyak sekali sekarang itu terkait bagaimana sih generasi yang saat ini lebih peka ya, dengan lebih peka kepada sesama itu dengan fitur yang begitu mudah untuk pembayaran. Seandainya kita mau donasi gitu, ada saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah, atau kita mau memberikan modal usaha bagi saudara kita yang membutuhkan, itu sekarang banyak sekali platform-platform yang menyediakan tersebut terkait dengan filantropi ini. Nah, namun kita juga bisa melihat nih program-programnya, tinggal kita bisa memilih apakah kita mau memilih bantuan kita atau kedermawanan kita khusus di ekonomi nih, kita bisa pakai platform yang khusus konsen program-programnya di ekonomi gitu. Dan salah satu pentasarupannya atau mungkin dari penyalurannya ya dari lembaga-lembaga itu, karena kan mereka dituntut juga untuk melaporkan kepada publik, karena emang kewajiban
kewajiban sebuah lembaga filantropi ini harus melaporkan setiap kegiatannya. Itu ada aturannya seperti itu, dan harus dilaksanakan, karena bagaimanapun lembaga filantropi ini kan mengelola dana dari masyarakat luas ya. Tentunya dengan adanya laporan, kalau Mas Lana itu lagi jalan-jalan ternyata di situ ada sebuah spanduk ya, biasanya kan seperti itu Mas. Ada terus logonya pendistribusian ya, infak atau sedekah atau donasi Bapak Ibu dari sebuah lembaga untuk konsep peternakan, gambarnya seperti itu ya. Itu salah satu pelaporan dari lembaga filantropi tersebut kepada publik bahwa dananya ini benar-benar tersalurkan gitu. Karena banyak juga Mas Ana, saat ini banyak orang-orang yang memanfaatkan dana-dana kedermawanan atau masuk di dunia filantropi ini untuk kepentingan pribadinya gitu. Jadi kita kalau mau membantu itu harus juga melihat latar belakang lembaga tersebut. Oh, ini apakah lembaga tersebut itu kredibilitasnya itu jelas atau tidak? Itu pesan saya kepada para dermawan dan khususnya pecinta Elsa ya. Ya, kalau kita mau mendonasikan atau membantu saudara kita gitu ya, kita juga harus melihat nih platform atau lembaga mana ya harus kita cermati juga programnya seperti apa. Itu Mas Nana. Oke, saya tadi menangkap bahwa kerangka filantropi yang Mas Hasan sampaikan ini erat kaitannya dengan LAS atau Badan Amil Zakat dan sebagainya gitu. Mungkin begini, di teman-teman Elsa masing-masing punya komunitas kecil gitu misalkan. Nah, untuk memberdayakan komunitas ini, barangkali ada yang sedang berkomunitas gitu. Untuk memberdayakan komunitas ini berdaya secara kolektif gitu. Karena Mas Hasan sebagai orang program penyaluran di LAISNU, kira-kira Mas Hasan punya pikiran apa untuk memberdayakan sebuah komunitas itu, gitu kira-kira? Oke, ini untuk melihat potensi dari sebuah komunitas tersebut ya, gitu. Nah, itu sebenarnya banyak sekali strategi ya yang bisa kita terapkan kalau emang kita memiliki sebuah komunitas tersebut gitu, dengan memiliki visi misi yang emang sama setidaknya kalau sebuah komunitas. Contohnya seumpamanya kok kita memiliki komunitas petani gitu ya. Nah, ini contoh eksplisit saja ya. Kalau kita memiliki sebuah komunitas yang konsennya kepada pertanian, itu kita juga harus bisa bagaimana sih pertanian ini supaya bisa lebih maju gitu kan. Tidak hanya mengandalkan yang telah berlalu ini kadang-kadang nggak, yang ini masukan saja ya. Ketika ada sebuah komunitas ini yang sudah rule rule-nya seperti biasa itu saja. Seandainya petani pakainya pupuk kimia gitu ya sebutnya. Dengan adanya komunitas yang baik itu kita bisa sinergi nih antar lembaga filantropi ini. Bagaimana sih mengembangkan potensi yang ada di komunitas tersebut? Kalau emang konsepnya di pertanian itu bagaimana sih kita bisa menciptakan obat atau pupuk itu yang minim dari modal gitu ya, maksudnya kalau kimia kan modalnya besar gitu, sedangkan bisa kok kita sendiri itu membuat pupuk-pupuk organik yang dikemas dalam satu komunitas itu dengan kerjasama khususnya kepada lembaga filantropi gitu ya, atau kerjasama kan gitu, itu bisa dijalankan. Salah satu programnya yaitu bagaimana petani lebih baik perolehannya gitu, itu kalau di sektor pertanian. Kalau di sektor yang lain seumpamanya di garment atau di dunia pakaian gitu, bagaimana sih produk-produk ini supaya bisa lebih dikenal masyarakat, itu kita juga bisa menggandeng nih kita lembaga filantropi untuk pemberdayaan masyarakat, itu juga bisa. Sebenarnya semua program ada, semua lembaga filantropi ini memiliki konsen tersendiri, ada yang konsennya ke ekonomi, ada juga yang ke kemanusiaan kan seperti itu, ada yang pesantren, ada yang sekolah gitu masalahnya.
Kemudian itu tadi ini ya pandangan Mas Hasan. Saya penasaran itu begini. Kalau filantropi itu kan biasanya ini secara kelembagaan dilakukan dengan banyak orang gitu. Jadi yang melakukan banyak orang gitu. Bisa nggak sih satu orang kemudian seorang diri begitu menjalankan fungsinya, misalkan menjalankan praktik-praktik filantropi itu di masyarakat begitu kira-kira dengan pola apa dan peluang apa sebenarnya yang bisa diakses satu orang ini untuk mengembangkan masyarakat itu, stakeholder yang lain Oke, kan. mungkin kalau emang kalau sifatnya kopi ini kan saling gotong royong mas secara umum ini kan. Kalau individu ya lebih ke mungkin karena filantropi kan lebih bagaimana sih kita bisa memberikan sesuatu hal kepada sesama gitu. Kalau seandainya nih kita sendirian yang ada di sebuah komunitas itu mau bergerak ya tentunya kita bisa memberikan efek yang baik untuk sekitar kita ya. Seandainya ada saudara kita yang membutuhkan kita bisa mensupport atau memberi, atau kalau ada persoalan di sebuah wilayah kampung tersebut kita bisa memberikan sebuah solusi gitu ya. Ya, itulah peran-peran yang bisa kita lakukan gitu sebagai bentuk kedermawanan kita kepada masyarakat. Kalau kita belum memiliki, nah ini pertanyaannya kan mesti ke situ Mas Ana. Kalau berasumsinya ya saya mau bantu tapi belum memiliki uang, itu kendala biasanya seperti itu. Sebenarnya saudara kita yang lagi sakit kita bisa mendampingi saja, memberi support, itu juga merupakan kebaikan kedermawanan kita kepada seseorang tersebut gitu loh, dengan memberikan support yang baik, setidaknya nasihat yang baik, itu yang bisa kita berikan gitu supaya orang tersebut bisa lebih baik lagi gitu. Oke, menarik. Dan ini saya pengen, mungkin ini akan ngobrol santainya akan berkembang lebih ke sharing Mas Hasan selama bergelut di dunia filantropi. Jadi saya mulai dari mungkin kalau saya secara pribadi gitu ya, misalnya menjalankan yang saya anggap baik itu karena ada motivasi supaya bermanfaat buat orang lain gitu kira-kira. Nah kalau Mas Hasan bergelut di dunia filantropi yang tentu yang dijangkau atau penerima manfaatnya juga harus banyak gitu. Itu gimana itu? Gimana itu? Iya, gini sih. Awal mulai sih emang kalau basic saya sih dari kuliah ya, dari kuliah itu sudah berkecimpungnya masyarakat. Maksudnya ya pengabdian masyarakatnya itu bisa juga ketika emang dari sampai sekarang maksudnya di situ. Nah, apa sih rasanya gitu kan? Orang belum mencoba itu belum tahu rasanya. Tapi kalau sudah mencoba itu akan semangat dan bangkitnya itu akan lebih besar. Ini Mas, saya sendiri pernah merasakan ketika saya itu awal mula di lembaga ini, terus masuk di lembaga pelantun ini, ketika kita mengasih bantuan kepada seseorang dan nilainya itu kecil, tapi orang tersebut itu emang lagi membutuhkan, nilainya kecil, orang tersebut benar-benar membutuhkan, dan itu bersyukurnya minta ampun kepada kita, itu di hati itu terasa ya Allah, menangis gitu, tersentuh gitu maksudnya, ya Allah ini loh cuma sedikit kita berikan dan doa yang diberikan, terus ucapan terima kasih yang ini menambahkan kekuatan untuk kita sendiri. Itu mau dicoba semua ini pecinta Elsa ya, sedikit bantuan kita pada orang sekitar kita yang lagi membutuhkan itu akan terasa lebih nikmat untuk jiwa kita ya. Bagaimana kita bisa membantu walaupun tidak banyak, dan itu rasanya adem gitu di hati itu. Apalagi kalau saat ini program sudah mulai, ya Allah ini loh program yang telah pernah saya berikan, orang yang awalnya sekarang sudah jadi apa? Bersyukurnya kita tidak pernah meminta imbalan yang besar atau tidak pernah meminta imbalan apapun itu tapi kita dengan melihat orang tersebut kehidupannya lebih baik daripada sebelumnya, itu merupakan
apa ya, ungkapan yang tidak bisa kita ucapkan secukup kita dengan kita memberikan sedikit apa yang kita bisa kepada seseorang. Ini kalau yang sudah menjalankan itu mungkin iya ya gitu. Iya, mungkin rasanya juga nyambung gitu. Coba ya Ya. untuk bagaimana sih kita kedermawanan kita kepada sesama itu mulai dibentuk gitu. Iya. Banyak anak-anak saat ini pesan untuk yang generasi Z ya, kalau mau bicara ya generasi Z itu emang dari si kinerja itu mereka itu cepat, bagus, tapi untuk kedermawanan, kepekaan kepada sekitar itu Pak, itu menurut asumsi saya sih. Nah, mungkin bisa dibenahi nanti. Ya, jadi ini ayolah kita mulai mencoba untuk kepekaan sekitar kita bangun bagaimana sedikit bantuan kita kalau untuk orang yang lagi membutuhkan itu terasa begitu besar gitu. Dan kepedulian dan kepedulian itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling simpel dan kecil. Iya. Oke. Lalu karena Mas Hasan sekali lagi ini di program penyaluran sebuah lembaga zakat ya, saya ingin bertanya bahwa tantangan orang memberdayakan kaitannya dengan kegiatan filantropi ini, program-program filantropi itu kan memobilisasi. Misalkan ada satu program yang itu di desa A misalkan, tentu menyatukan persepsi antara satu orang dengan orang lain di dalam satu desa itu tidak mudah, perlu proses panjang. Nah itu yang Mas Hasan lakukan gimana? Karena ini juga berkaitan dengan kegiatan sehari-hari Elsa advokasi gitu. Bagaimana kemudian mempertemukan berbeda pendapat gitu. Jadi dalam satu ruangan misalkan gitu, bagaimana mungkinnya itu. Nah ini kan tidak mudah lah. Dari Mas Hasan tadi gimana? Coba saya pengen belajar. Ini pengalaman di lapangan ya, ini ketika kita ada satu ketika juga ketika memberikan sebuah bantuan, tapi kita malah seakan seperti kok dicuekin gitu ya, gimana sih masyarakat kan gitu. Itu memang sering terjadi juga. Namun kalau secara umum ini pribadi saya yang pernah lakukan. Ketika kita mau memberikan sebuah program ke sebuah wilayah atau masyarakat komunitas itu tentunya ada komunikasi yang penting, komunikasi yang baik. Kadang itu kita salah ngomong, persepsi orang itu akan berbeda. Itu yang jadi kalau bisa ketika kita mau memberikan sesuatu itu harus ada komunikasi yang baik, terus di orang yang tepat, itu yang penting. Kalau kita memberikan sebuah program sebesar apapun ternyata orang itu nggak tepat dengan apa yang digelutinya, itu tidak akan berhasil. Tapi sedikit pun, tapi karena kita membantu kepada orang yang tepat, itu insya Allah lah itu akan berhasil. Itu kepada orang yang tepat. Terus kita memilih, kalau dari saya sih karena level saya kan nasional ya, kita ke pucuk, maksudnya di situ orang yang berpengaruh. Jadi kalau kita mengkomunikasikan sebuah program gitu ya, program kepada masyarakat, itu saya komunikasi lebih awalnya itu kepada tokoh agama yang ada di daerah sekitar itu gitu loh, supaya nanti akan terjadi sebuah persepsi yang sama kalau kita pendekatannya pakai orang yang berpengaruh. Itu trik ya bisa nanti di semua lini lah, apa pekerjaan atau apa, kalau kita komunikasinya bypass langsung ke wujud pimpinan sawah itu akan lebih mudah dalam kita berjalan gitu. Itu komunikasi inilah yang perlu kita jalin gitu, supaya apa yang kita maksud atau seandainya program yang kita berikan itu akan diterima dan bermanfaat juga gitu. Berbeda ketika kita ngasihnya langsung ke masyarakat, itu ada kisruh, Mas, ini cerita ketika ada kurban itu kita juga kurang komunikasi dengan masyarakat sekitar, kita hanya mengasih hewan-hewan. Di situ malah kita kasih nggak menjadikan sebuah program itu baik, malah jadi berantem gitu. Inilah pentingnya komunikasi. Rebutan ya.
Iya, rebutan, akhirnya di situ rebutannya itu kan kita juga antisipasi hal-hal yang tidak kita duga gitu dalam hal komunikasi ini. Oke. Lah, eh, saya pengen ngobrol ini. Kita menentukan tadi itu yang di awal. Mungkin ini agak loncat-loncat ngobrolnya, tapi itu menarik. Untuk menentukan bahwa eh, programnya ini sesuai gitu ya. Artinya kita mengartikan di sini program gini aja. Program itu eh, apa yang ingin kita lakukan gitu saja, lebih mudah. Jadi biar tidak terskemakan sebagaimana di LAS gitu. Karena ini konteksnya Elsa dan followernya Elsa juga gitu. Bagaimana cara menentukan bahwa oh ini program PAS nih gitu. Ada proses apa sebenarnya yang biasa Mas Hasan lakukan gitu, yang lalui asesmen gitu ya. Tapi kan harus tahu itu kalau karena ini followernya Elsa ini mungkin banyak yang nggak di lembaga filantropi gitu ya. Ini kan harus sharing juga ini hal ini. Gimana Mas Hasan ya? Untuk melihat sukses story dari sebuah program ya gitu ya. Dan proses menentukan bahwa program itu cocok nih di sini. Layak dan tidak. Oke. Ini menarik. Kalau itu ada strateginya, Mas. Bahwa kalau kita dalam menerapkan sebuah program itu di sisi lain memang asesmen, juga di situ kita melibatkan masyarakat sekitar untuk supaya kita bisa menentukan program apa yang memang cocok dengan masyarakat tersebut gitu. Ini contoh program saja ya. Ketika kita ke sebuah wilayah nih, saya nggak mau nyebut kotanya, nanti tersinggung lagi gitu. Nah ini di sebuah wilayah ternyata di situ itu di dunia 2020 2021 gitu ya, itu sarana sanitasi itu belum layak gitu. Nah itu ketika itu waduh, ternyata kita asal ke masyarakat ya, sementara jawabannya ya kita untuk saat ini sampai saat ini ya mau memanfaatkan sungai yang ada di situ. Ini kan sebenarnya nggak jauh juga dari Jakarta gitu. Ini masih terjadi juga. Nah itu salah satu rangkaian yang bisa kita jadikan penentu sebuah program. Oh ini kebutuhan masyarakat yang urgent itu apa? Itu yang harus kita berikan. Jangan sampai yang dibutuhkan A kita ngasihnya B, itu justru tidak memberikan manfaat yang efektif gitu loh. Nah, jadi kita harus tahu nih kondisi dari masyarakat itu yang dibutuhkan apa gitu. Apakah dia dari segi ekonomi, kalau emang di wilayah tersebut ternyata perekonomiannya kurang bagus, seandainya tanahnya gersang, ini bingung mau ditanamin apa kan gitu ya. Itu apa sih yang bisa kita gunakan? Apa kita berikan program? Apakah program sumur untuk pertanian atau yang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut itu. Oke, Mas Hasan. Karena keterbatasan waktu, kita tidak terasa ngobrolnya sudah panjang. Begitu ya. Iya, udah hampir ini. Mungkin ada ini, karena kalau nggak dibatasi nanti bisa saya malam kalau ngobrol begini ya sama Mas Hasan. Ada ingin bukan pesan. Kalau pesan itu kan orang sepuh ke orang mati ya. Bukan pesan. Tapi sekedar harapan Mas Hasan untuk kita semua di momentum ngabuburit ini, apa harapannya? Oke, harapannya ini kan momentum yang setiap tahun ya, per tahun sekali ya. Apalagi kalau saya sendiri kan di dunia filantropi, setidaknya dengan kondisi yang masih tidak menentu juga terkait dengan wabah ini juga, ya kepedulian kita kepada sesama, sedikit apa yang kita berikan kepada sesama itu berharga untuk orang yang lagi membutuhkan. Jadi bagaimana peran kita untuk masyarakat gitu, lebih ke sosial kita ditingkatkan, apalagi di Ramadan ini pahala yang melimpah kan, dengan sedikit yang kita berikan akan diganti yang luar biasa oleh Allah. Oke,
Terima kasih, Mas Hasan. Mungkin saya wakili teman-teman. Terima kasih untuk Mas Hasan sudah mau sharing bahwa ini adalah sesi pertama obrolan. Menarik tadi ada pengalaman diceritakan bagaimana kemudian proses memberdayakan di masyarakat, tantangannya, lalu bagaimana seharusnya sebuah komunitas itu untuk memberdayakan komunitasnya. Itu terima kasih Mas Hasan, kesempatannya kita bisa ngobrol bareng. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya. Selamat buka puasa untuk yang menjalankan.